Kita minum dulu boleh nggak, Bu? Boleh. Iya. Cheers. Cheers Welcome dulu. to Ini Winery. wine ini bisa ngobatin COVID. Yang ini red wine itu cocoknya dengan red meat. Ini buku banget. Iya. Harus ikut kelas saya. Terus white wine, white meat. Itu apakah mesti harus selalu seperti itu? Kecocokan makanan itu? Justru yang kita mau langgar adalah aturan tadi. Aturan red tadi. ke red, white ke betul. white gitu. B24 Channel bersama saya Putu Bramadi. Kali ini kita masih di bisnis food and beverage. Kali ini kita akan membahas tentang beverage, yaitu wine. Dan narasumber saya adalah seorang expert ahlinya wine. Siapa dia? Dia adalah Ibu Kertawidiawati. Ibu, apa kabar? Apa kabar? Wow, ini udah disediain wine. Wine. Udah dikasih siap-siap ya. Baru duduk udah disediain wine. Ini kita minum dulu boleh nggak, Bu? Boleh. Iya. Cheers. Cheers Welcome dulu. to Ini Winery. wine ini bisa ngobatin COVID. Kalau percaya bisa kejadian. Iya kan? Alkohol. Iya. Betul. Oke. Gila. Mantap banget karena kalau di Bali nih orang kalau mau ngobrol itu harus ada alkoholnya biar obrolannya makin enak. Betul nggak? Biar lancar. biar lancar curhatnya. Iya, biar lancar semuanya kan. Wine juga bisa untuk awet muda juga, saya dengar, saya baca-baca di artikel, makanya banyak orang-orang bule itu mereka konsumsi wine tiap hari. Benar nggak seperti itu nggak, Bu? Sebetulnya kalau risetnya kan banyak nih, banyak orang yang suka nanya gitu, minum wine jadi sehat apa enggak gitu. Betul. Kalau riset yang beneran bilang bahwa abis minum wine jadi sehat, jadi sembuh penyakit apa sih enggak. Cuman ada kandungan yang sangat penting ada di justru kulit anggur. Nah itu antioksidannya tinggi banget. Jadi di kulit anggur itu ada antioksidan yang tinggi. tinggi. Terus kalau pernah dengar juga bijinya. Biji. Nah itu bahkan ada orang yang bikin diekstrak jadi oil. Nah itu juga karena antioksidannya sangat tinggi. Nah terutama di red wine, makanya banyak orang yang melakukan treatment gitu ya. Terapinya adalah minum ini satu porsi gelas segini setiap malam sebelum tidur. Nah selain dia antioksidannya tinggi, jadi kalau antioksidan kan berarti bikin muda dong, bikin awet muda. Daya tahan tubuh jadi lebih baik juga. Terus ada kandungan yang juga mendorong ini oksigen dalam pembuluh darah. Nah makanya orang yang terapi terutama yang misalnya ada blocking di di jantung gitu ya, ada orang yang terapinya adalah minum segelas wine terutama red wine karena membantu mendorong oksigen di pembuluh darah. Indikasi kalau oksigen itu ngalirnya lancar banget ketika minum wine adalah kita merasa rileks, merasa santai. Kalau ngobrol tadi keluarnya lebih banyak gitu ya. Itu salah satunya. Jadi pengaruh alkohol juga gitu kan. Jadi ya balik lagi semua kalau dikonsumsi dengan takarannya yang tepat pasti menjadi manfaat. Nah kalau ketika udah lewat dari batas normal ya semua pasti ada efek samping. Gitu. Wine juga kita tahu di dunia pariwisata juga dikonsumsi banyak sekali oleh tamu-tamu yang datang ke Bali, terutama sebelum makan. Ya kan, tamu itu seneng banget minum wine sebelum makan ataupun juga pada saat menemani makan. Bu Widya bisa kasih nggak penjelasan tentang kenapa sih wine itu bisa cocok terhadap suatu makanan tertentu gitu? Ini bagi orang awam kan kenapa minum alkohol, makan sambil minum alkohol? Kenapa? Kok gitu? Sebetulnya kalau mau dilihat gini, kalau saya melihatnya si wine itu bukan murni jadi kayak minum alkohol aja gitu ya. Saya malah melihatnya dari sisi lain bahwa ketika kita minum wine, kita tuh minum kalau mau dibilang ekstrak atau kumpulan dari satu komposisi dari bahan dasarnya anggur. Jadi bagaimanakah rasa si anggur tadi gitu bisa dimodified sekian demikian rupa sehingga akhirnya bisa jadi wine. Karena betul-betul yang dirasakan adalah justru bukan alkoholnya yang kita cari tapi adalah kompleksitas aromanya, flavor komponennya dan itu semuanya refer to pertama fruity, yang kedua bisa jadi earthy atau dari oak. Kita ada di ruangan oak, ada dari oak barrel gitu ya. Jadi bagaimana rasa yang ada di buahnya sendiri, di lingkungan di mana dia ditanam, bagaimanakah proses pembuatannya, semuanya jadi kompleksitasnya ada di dalam satu gelas. Ke situ, jadi mikirnya malah
alkohol malah jadi nggak kepikiran kalau saya ya. Makanya minum wine tuh udah kompleksitas flavor itu yang luar biasa. Gila, ini bener-bener ya kalau kita berbicara tentang wine itu ilmunya banyak banget teman-teman ya, terutama bagi teman-teman di pariwisata nih, karena profesi seorang sommelier kan jarang. Betul. Yang bisa mengetahui dan bisa memberikan rekomendasi terhadap tamu makanan ini cocoknya terhadap wine ini. Karena setiap wine itu punya rasanya masing-masing dan itu timbul dari oak ini ya yang disimpan lama. Saya nggak habis pikir kenapa bisa setiap wine itu memiliki rasa yang berbeda, terus juga tergantung di mana dia ditanam, tergantung jenis anggurnya apa. Ini saya nggak paham kenapa bisa berbeda-beda seperti itu. Gini, kalau ngomongin wine kita berarti ngomongin anggur. Nah, sama dengan tanaman yang lain atau buah yang lain. Di manakah si buah itu ditanam pasti akan memberikan pengaruh terhadap kualitas atau rasa dari buahnya sendiri. Misalnya nanam anggurnya di mana nih, di dataran tinggi apa dataran rendah gitu kan. Anginnya angin apa nih? Angin gunung apa angin dari laut gitu. Wow, itu berpengaruh semua ya. Berpengaruh karena nanti dari sisi mulai dari tanahnya, jenis tanahnya berbatu atau berpasir atau lebih ke clay tanah liat atau lebih ke limestone gitu kan. Semuanya beda. Artinya semua elemen tadi memberikan pengaruh terhadap anggurnya. Terhadap si buah ini. Terhadap buahnya. Makanya kalau ngomongin wine itu kita benar-benar harus berpikir bahwa bukan cuma wine ini lihat dari botol dan label, kita harus belajar benar-benar dari di mana dia ditanam. Karena influence itulah yang akan mendorong kita mendapatkan ekspektasi wine kayak apa yang saya minum, gitu. Jadi dari terroirnya dulu, terus dari grape variety-nya udah jelas, gitu kan? Dari grape variety-nya, belum dari making prosesnya. Bisa jadi anggur yang sama dari region yang sama, berarti ekspektasi rasanya sama dong. Ketika wine making prosesnya beda, rasanya beda. Rasanya beda juga. Rasanya beda. Itu makanya jadi menarik bahwa minum wine itu sekarang gini. Katanya kalau menikmati wine akan lebih enak kalau kita ngerti isinya. Karena kalau nggak kita cuma minum liquid aja kita nggak ngerti beyond story behind that, gitu kan? Karena ketika kita minum wine, salah satu yang menarik adalah bicara tentang wine itu sendiri, gitu. Itu yang menarik. Nah tadi Pak Bram bilang soal di pairing sama makanan, bisa banget karena keseluruhan wine tadi masing-masing punya ciri khas flavor yang berbeda-beda. Yang menarik adalah bagaimana kalau wine kan nggak bisa dirubah rasanya ya, betul nggak? Ketika sudah jadi botol, di dalam botol nggak bisa dirubah. Itu dalam jangka waktu yang lama nih, misalnya wine sudah di bottling, terus dalam jangka sekian tahun ada perubahan nggak dari rasa? Ada perubahan ya? Ada perubahan. Nggak usah nunggu terlalu lama, bertahun-tahun sih sebetulnya. Wine is a living liquid, artinya walaupun udah dalam botol kayak gini nih, kita nggak nganggap bahwa itu produknya diem dan udah tinggal nunggu expired date misalnya kayak gitu. Enggak, karena living liquid. Di dalam botol pun terjadi evolusi yang banyak banget yang bisa bergerak gitu. Masih ada partikel di dalam jus anggurnya, masih banyak flavor komponen yang bisa bergerak. Itu makanya ketika tamu beli wine itu harus dites dulu ya, apakah rasanya sesuai atau enggak. Dan itu kalau tamu nggak sesuai bisa dikembaliin dong. Sebetulnya kalau pada saat testing itu, orang suka salah nih. Orang suka mikir bahwa di testing ke tamu tuh biar tahu tamunya suka apa enggak. Bukan itu. Ketika ini kalau saya jadi sommelier, saya over ke Pak Bram, Pak. So this is your wine Pinot de Bali from Bali gitu kan. This is fortified wine. So are you ordering this wine? Yes. Oke, berarti kalau Bapak bilang yes, berarti yes you are willing to pay this bottle. Betul nggak? Ketika saya nggak suka dengan rasanya? Kan bukan bukan masalah kita suka apa nggak suka. Yang kita confirm adalah yes you are agree to open this bottle. Ketika testing pertama itu cuma mengconfirm apakah wine itu waktu dicicipin masih dalam keadaan baik atau tidak. Wine-nya oak apa enggak? Wine-nya rusak nggak? Wine-nya oxidize atau tidak? Jadi ada kemungkinan wine itu juga rusak dalam bottling itu ya? Iya, bisa. Salah penempatan, suhunya nggak tepat, temperaturnya naik turun, atau kena paparan sinar, nah itu bisa ngerusak. Makanya sebagus apapun kita bilang kita yakin nih wine yang kita beli kualitasnya bagus, tapi ketika nyimpannya nggak bagus, ya lewat juga. Ada wine nih yang saya pernah juga tonton di YouTube ya, itu harganya sampai ratusan juta yang dikonsumsi oleh kemarin ya Raja Saudi kalau nggak salah. Wow, saya bilang ini minuman satu botol segini harganya ratusan juta. Itu dapat satu rumah, ya kan, kalau di Bali dapat satu rumah. Kalau BLT berapa keluarga? Itu diminum cuman sekali doang. Dan saya nggak habis pikir itu wine kenapa bisa harganya segitu gitu. Kenapa? Banyak faktor sih yang bikin wine itu bisa jadi mahal ya. Pertama, balik lagi, good quality wine come from good quality grape, itu dulu. Good quality wine come from good quality grapes. Ya, jadi tergantung anggurnya. Nah, sekarang kita ngomongin anggurnya.
Kalau di Bali kan tidak ada aturannya nih. 1 hektar tanah itu boleh ditanamin berapa pohon, boleh menjadi panen berapa kilo. Oke, jadi ada aturannya gitu? Ada aturannya. Contoh kayak di Prancis. Di Prancis itu ada aturannya bahwa di masing-masing region punya aturan sendiri. Anggurnya bolehnya hanya nanam anggur apa saja. Terus dalam 1 hektar itu hanya boleh berapa kilo aja, karena yang mereka mau cari adalah kualitas. Ya, sekarang kalau dalam 1 batang pohon buahnya banyak banget, artinya apa? Nutrisi akar batang daun hasil fotosintesisnya terbagi dengan banyak buah. Sementara kalau jumlahnya, density-nya, jumlahnya lebih sedikit, artinya konsentrasi flavornya akan ke buah yang sedikit. Artinya bayangin aja, dari tanah yang mahal itu areanya, hasilnya juga cuma dikit, jadi dari raw materialnya udah mahal. Ke situ dulu ya. Habis gitu ke making prosesnya. Pada saat making proses, biasanya kalau wine yang sampai harganya mahal itu berarti punya potensial untuk aging. Karena tidak semua wine potensial untuk aging. Untuk diumurkan. Untuk diumurkan, untuk disimpan lama. Itu nggak semuanya. Ada wine yang dibuat memang as a simple and very simple wine, karena directionnya adalah you want to enjoy the fruitiness of the wine. Nah, kalau wine yang bisa di-agingnya lama, berarti backbone-nya, struktur dari anggurnya memang punya kompleksitas yang bagus, kualitasnya udah bagus. Jadi dia punya kekuatan untuk bisa di-aging lebih lama. Terus di-agingnya nih, ditaruh di oak barrel misalnya ya. Seperti ini. Oak barrelnya berapa lama? Mau pakai oak barrelnya yang mana nih? Yang baru apa yang lama? Karena berbeda kan? Logikanya kalau baru berarti intensitas flavor dari kayunya besar sekali. Kalau makin lama karena sering dipakai, berarti intensitas kayunya akan lebih rendah. Tergantung sekarang si winemaker mau bikin apa nih. Apakah saya mau bikin wine yang oak-nya kenceng banget rasanya, atau yang mild justru. Misalnya kayak gitu. Jadi terdapat perbedaan. Terus agingnya berapa lama? Artinya nilai produksinya. Udah gitu bottle aging. Di banyak negara, di banyak region, diatur undang-undangnya bahwa misalnya kalau mau dibilang dia Grand Reserva, nah kalau Grand Reserva misalnya itu harus berapa tahun dulu bottle aging, berapa tahun di oak barrel, baru bisa dia pakai nama itu. Itu pun adalah minimum requirement berdasarkan undang-undangnya. Karena kalau saya bilang saya mau bikin lebih premium dari itu boleh. Jadi produksinya juga lama. Apakah gitu kan? Semakin lama wine disimpan di barrel dia akan semakin baik rasanya? Nggak selalu sih. Karena balik lagi yang dicari, kalau ngomongin wine itu teman-teman benar-benar kita ngomongin balance of the wine ya. Jadi kita cari balance-nya, keseimbangan rasa. Jadi fruitingnya masih harus ada. Kalau kita pakai oak barrel harus ada oak influence-nya. Tapi acidity juga harus masih ada. Balik lagi, wine is a living liquid. Ketika disimpan ada manuver lah ya dari si wine tadi atau jus anggur tadi akan berubah komponennya. Artinya nggak melulu, bisa jadi overpower. Oaknya lebih kuat daripada fruitingnya, kan udah jadi nggak enak. Karena yang kita cari adalah keseimbangan yang tadi. Evolusi di dalam betul. Sudah di bottling gitu ya. Apalagi kalau di oak barrel sebetulnya. Ini oak barrel kan ini benar-benar bahannya kayu ya. Ini oak barrel yang dipakai di Hutton Wine itu kita hanya pakai yang dari Prancis. Jadi kita jadi ini diimport langsung. Diimport langsung dari Prancis. Yes. Di Bali nggak ada ya? Nggak ada. Kayu oaknya nggak ada. Masa nggak bisa sih? Gitu kan? Mahal banget lagi. Ini kayunya jenis apa? Ini kayunya namanya kayu oak. Di Bali memang kita nggak tidak ada. Oak. Oke. Jadi kalau kayu oak itu secara internasional di dunia ya, yang terkenal itu Prancis, Amerika, sama Hungaria. Makanya wine Prancis tuh mahal-mahal banget ya. Ketika Prancis dia sudah mengeluarkan produk wine, jadi dia cuma mencantumkan di botol tuh biasanya nama daerah kan, Bordeaux gitu betul. kan. Nama regionnya aja. Regionnya aja. Ini kalau kita pakai anggur di sini, kita pakai anggur apa ya, Hutton? Oke, nah ini menarik nih. Mungkin teman-teman familiar dengan produk Hutton sebelumnya ya. Kalau produk Hutton sebelumnya labelnya kan berbeda. Sebetulnya kalau orang bilang kita cuma ganti baju, enggak juga. Karena keseluruhan wine-nya juga berubah. Nah, yang menarik, very exciting nih ya, kalau di Hutton very exciting banget. Karena kalau dulu kan kita cuma pakai anggur yang kita temukan di Indonesia, bukan cuma yang di Bali ya. Jadi dari zaman dulu udah ketemu tuh anggur Singaraja yang hitam-hitam itu, yang kalau ilmiahnya disebut Alphonse Lavalle gitu ya. Alphonse Lavalle ini udah ada di Singaraja dari dulu. Sampai akhirnya si owner kita, Ide Bagus Raibu Darsa, beliau dengan ayahnya, itu benar-benar nih ceritanya Bapak ya, bawa mobil ke Jawa, gitu kan, cari anggur warna putih. Karena kalau mau bikin wine harus ada punya red, harus punya white. Sementara di Bali baru punya red aja. Anggur putih itu yang kulitnya hijau. Yang putih itu yang nggak ada yang warnanya putih ya, antara hijau sampai ke gold in color. Tapi kalau kategorian jenis anggurnya red wine dan white grape dan red grape gitu. Nah, karena di Bali nggak ada nih, dicarilah ke Jawa. Jalan, ketemu di daerah Kediri, anggur warnanya hijau.
ketemu lagi daerah Probolinggo, sama, tapi beda tipenya. Dibawa ke Bali, dicoba budidayakan di Bali bisa. Jadi kalau seandainya Pak Bagus Rayu waktu itu tidak jalan-jalan ke Jawa, mungkin di Bali baru tetap ada anggur warna hijau aja. Yang benar nggak? Singaraja. Daerah Singaraja. Oke. Nah, 3 anggur nih yang kita pakai. Jadi selama ini kita selalu pakai anggur ini. Lumayan challenge kan? Karena kayak yang Alphonse Lavallee itu kita nggak bisa gini. Yang kita lakukan adalah berusaha memaksimalkan si anggur tadi yang datang dari tanah yang di Singaraja, yang kita tanam di sana, jadi influence dari tanah di Singaraja, kita maksimalkan dengan proses pembuatan wine, jadilah wine-nya kita. Tapi kita ngerasa bahwa ini wine masih, kadang gini, kulitnya tebal, badinya light. Kalau kulitnya tebal berarti sepet, kulit anggur kan sepet ya, berarti taninnya tinggi. Taninnya tinggi, tapi badinya light, nggak matching, nggak punya balance gitu. Artinya di situ tidak semua anggur bisa dijadikan wine. Mungkin tidak semua anggur bisa dijadikan wine yang baik gitu. Ya, betul. Oke, karena tadi secara bawaan dari anggurnya dia nggak punya body yang cukup untuk bisa mensupport flavor yang lebih banyak. Nah, cuman yang saya salut ini bukan karena saya orang Hutton ya. Luar biasa adalah visinya beliau. Ini bagus. Ya, karena kalau mau gampang, kan anggur Alphonse Lavallee rasanya begini aja. Kalau mau saya tambahin flavor komponennya, saya beli aja anggur dari luar, saya beli aja jus dari luar, saya campurin, saya bottling. Betul nggak? Flavornya dapat. Betul nggak? Nambahin flavor tadi, flavornya dapat, ya udah flavornya jadi wine yang mungkin flavor komponennya jauh naik dikit. Tinggal di blend. Kita anggur luar. Betul. Parai nggak mau karena visinya adalah kalau Hutton wine ini 100% grow and made. Jadi harus dari tanahnya Bali. Apa yang dilakukan? Research development. Jadi kita punya sekitar berapa ya? 9 are gitu di kebun kita tuh dipakai untuk mainan, untuk research and development. Yang di Singaraja. Yang di Singaraja. Itu dipakai mainan, coba tanam bibit yang ini, yang itu segala macam, banyak. Nah, sekarang kita very happy karena semua produk kita sekarang ini adalah menggunakan anggur internasional yang udah berhasil ditanam di Bali. Kita udah punya Syrah. Ya. Ada Syrah di Bali loh. Syrah, itu ya nama-nama anggur yang terkenal bahkan Syrah, Chardonnay ya. Iya betul. Chardonnay belum bisa nih. Jadi yang udah bisa nih sekarang Syrah, kalau yang warnanya merah ya, Syrah, Malvasia Nera sama Muscat Blue. Kemudian kalau yang di white kita punya Chenin Blanc sama Colombard. Nah ini ada 5 jenis anggur tambahan yang kita akhirnya blending di New Hutton Range. Jadi bayangkan, memang just to give you an idea, untuk bisa nanam Syrah sampai akhirnya kita bisa dibuat untuk wine, risetnya 12 tahun loh. Wow, 12 tahun lalu berarti. Iya, udah mulai ngeriset. Karena kita coba cari ya, kan jenisnya Syrah, tapi cloningnya kan banyak. Kita harus nentuin klon mana yang cocok dengan iklimnya kita. Dicoba ditanam. Nah, kalau riset development tanaman kan mesti ditunggu tumbuh. Ya. Betul nggak? Betul. Nunggu tumbuh. Kita untungnya negara tropik, jadi... Kalau anggur berapa bulan sekali kira-kira? 120 hari sekali udah bisa panen. 120, ya berarti sekitar 3 bulan. Iya, 4 bulanan lah. 4 bulan, ya. Udah bisa. Jadi, tapi harus ditungguin kan? Maksudnya ketika dia tumbuh, oke, dia mau hidup nih. Terus waktu mau hidup, mau berbunga nih, kok bunganya dikit, berarti ada yang nggak cocok. Terus cara potongnya gitu misalnya, tunasnya disiapin. Iya, potongnya mau panjang apa pendek. Terus mataharinya terlalu kuat, posisi nanam loh. Kalau matahari ada di sebelah timur, anggur kita tuh mau exposure terhadap mataharinya seberapa banyak? Apakah kita mau menghadap ke timur atau kita justru menghadapnya ke barat? Atau justru ke utara? Itu berpengaruh terhadap buahnya. Karena buah anggur itu. Iya, karena semakin kan logikanya fotosintesis ya. Semakin buah itu terekspos oleh matahari yang banyak sekali, artinya kan dia cepat banget matangnya. Ya nggak? Karena tadi kena mataharinya kuat banget. Ketika dia cepat matang ada elemen yang hilang. Karena kalau siang gitu ya, temperatur yang panas dan pada siang hari, yang anggur terdevelop pada buah anggur di pohon adalah sweetness levelnya, sweetnessnya ya kayak ripeness atau kematangannya. Tapi kalau malam justru nggak boleh panas, harus dingin, karena yang mau develop adalah acidity, karena kita perlu sweet dan acid untuk dapetin balance wine. Kalau cuma dapat sweet doang, nggak ada asidnya, then you missing a lot of element in the wine. Gitu. Jadi dari mulai tanam kayak orang gila ya. Untuk pengetahuan wine ini banyak banget. Ya, karena
di wine itu sendiri ya, dari segi rasa ya kan, dari segi kita tahu warna wine juga ada red, ada white. Terus juga nanti kita akan membahas juga sparkling wine ya, yaitu wine yang ada campuran gasnya ya, kalau nggak salah ya. Itu juga kita akan bahas di sini karena Hatton ini punya banyak produk teman-teman. Saya yang kagum adalah dengan Pak Gus Rai ya, bisa mendevelop produk lokal itu sampai go internasional sekarang. Ya, Wen. Ini saya mau tanya dari sisi bisnis. Bagaimana sih Hatton ini bisa bersaing dengan produk-produk luar? Oke, cukup menariknya sebetulnya gini. Waktu kita tahun ini berarti 27 tahun bikin wine. Ya, 27 tahun bikin wine. Bayangkan dong, bikin produk untuk konsumsi 27 tahun berarti ada proses riset development terus berkembang terus. Mungkin kalau orang ingat Hatton 26 tahun yang lalu, rasanya kayak apa gitu, ya nggak? Tapi kan kita berevolusi, kita mencari komposisi yang paling tepat gitu kan, untuk bisa dapetin kualitas yang seperti kita punya sekarang. Dulu itu memang tidak banyak saingan tanda kutip karena memang demand-nya tinggi tapi produknya nggak terlalu banyak masuk, betul nggak? Import juga ada kesulitan import untuk masuk, nggak bebas dan nggak banyak produknya. Makanya Hatton ini sebagai produk lokal menjadi jawaban karena kalau di Bali turisnya banyak banget dan they willing to experience something local. Iya, betul. Betul nggak? Kayak kita aja lah, kalau kita jalan-jalan pasti mau coba. Dia dari Prancis datang ke sini minum wine Prancis. Dia lagi. Betul, pasti mau coba. Jadi makanya kekuatannya Hatton salah satunya adalah experiencing the taste and flavor. Itu yang orang. Jadi itu menjadi kunci pertamanya ya. Setelah itu ketika mereka mencicipi mereka suka, ya lanjut gitu. Nah, cuman pada saat itu ketika mulai bisnisnya mulai naik, wine juga import banyak banget masuk gitu. Orang akhirnya berpikiran begini. Kayak kita kalau kayak turis tersebut ya. Oke, saya baru datang ke Bali, I want to experience something local. Dia coba wine, coba Hatton wine. Rasanya oke, bolehlah diterima, dia lanjut minum lagi. Tapi kan dia tetap missing something karena untuk mengenal Hatton wine ini kayak Alphonse Lavallee apaan, betul nggak? Terus kalau yang putih, kalau lokal bilangnya Belgia, kalau internasional Muscat Sanvalier, apaan tuh nggak kenal? Masih kurang familiar. Iya, artinya mereka mau minum karena experience-nya. Tapi ujung-ujungnya mereka akan balik, I want my Chardonnay, I want my Pinot Noir, I want my Shiraz, karena itu yang biasa mereka minum tiap hari, betul nggak? Akhirnya Pak Gus Rai ini keren banget. Dari sisi branding point of view ya, dia bikin Hatton, terus dia berpikir, kita juga harus bikin produk lain yang sangat diketahui, sudah dikenal dengan mudah oleh peminum. Which is itu melalui jenis-jenis anggur yang memang udah biasa mereka minum. Akhirnya datanglah dengan produk baru, namanya Two Island. Nah, si Two Island ini anggurnya datangnya dari South Australia. Jadi kita punya partner di South Australia, jadi bukan kayak beli anggur di pasar gitu ya, gue beli sekintal, 2 kintal gitu, kirim ke Bali, nggak kayak gitu. Kita kerjasamanya itu mulai dari kebun. Balik lagi, jadi kita ada rekanan, jadi kita punya kontrak dengan beberapa winery, vineyard di sana. Jadi anggur yang dari anggurnya ditanam dan tumbuh di Australia. Ya, makanya setiap tahun Pak Rai dengan James Kaliski, winemaker kita, itu akan vineyard visit. Dia akan ngelihat di kontrak orang-orang yang punya kontrak dengan kita, bagaimanakah kualitas dari anggurnya, oke? Terus nanti James yang akan menentukan, saya mau anggur saya, karena ini udah plot kita gitu ya, saya mau anggur saya yang di plot ini dipetik ketika level sugarnya udah sekian. Karena itu nanti akan berpengaruh ke proses pembuatannya. Ada alatnya. Oh iya. Ada alatnya. Jadi ada alatnya. Jadi kita ambilin liquidnya ya, anggurnya itu kita ambil cairannya, jusnya, kemudian diintip, ada alatnya. Itu bisa menentukan. Nah, itu si winemaker dia yang menentukan pada level sugar seperti apakah yang dia inginkan di anggurnya, karena nanti ujung-ujungnya anggur tadi kan sweetness level nanti refer to berapa persen alkohol yang akan diproduksi pada saat proses pembuatan. Itu ketika anggur dari Australia diimpor ke Indonesia itu dalam keadaan fresh? Frozen. Oh, di frozen. Nggak ngubah rasa dia? Nggak ngubah rasa. Justru karena frozen nggak berubah rasa. Karena apa yang terjadi? Semua buah sih ya. Semua buah kalau misalnya kayak kita makan, saya paling gampang nih kalau sama student ngomongnya. Yeah. Kalau apel, hari raya, besok pagar besi ya. Mau hari raya. Apelnya kita tusuk pakai dupa. Cepat busuk nggak? Cepat busuk ya? Iya kan? Iya. Karena kita cuma tancepin dupa aja, kan luka tuh, kulitnya jadi luka. Karena kulitnya luka, sebetulnya gula yang ada di dalam buah keluar.
Betul nggak? Karena kita tusuk kan. Artinya apa? Di kulit itu ada yeast atau ragi alami yang bawaan buahnya sendiri. Apa yang terjadi? Terjadilah fermentasi. Nah, di dalam buah. Fermentasi itu membuat buahnya busuk. Gitu kan? Sementara kita punya apel di Pajegan, nggak kena dupa. Ya, nggak ada tusuk, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Busuk nggak? Nggak bakal busuk. Yang ada apa? Kering kan? Lama-lama dia menciut, keriput karena airnya menyusut. Betul nggak? Nah, komposisinya sama persis sama seperti itu. Jadi anggur yang kita mau lakukan adalah kita menjaga anggur ini biar tidak melakukan fermentasi sendiri secara natural. Nah, kita frozen kan, karena dengan posisi frozen dia tidak melakukan fermentasi, karena kita mau kontrol fermentasinya. Nah, seberapa kuatkah fermentasinya, berapa lama fermentasinya, elemen apa yang harus di-create. Pokoknya kalau bikin wine itu, kalau saya bilang scientific chef lah. Karena setiap bahan pasti datangnya beda, dan perlakuannya akan berbeda-beda. Gitu kan, walaupun chef punya standar resepi, dia tahu bahwa produk saya maunya rasanya kayak gini. Tapi nanti datang brokolinya beda lah, ayamnya beda gitu kan, segala macamnya. Tapi ketika jadi standar resepi, dia punya standarisasi flavor. Itu yang menarik. Jadi pengetahuan wine ini banyak banget. Seru. Kalau menjadi seorang sommelier ini butuh waktu yang panjang sih nggak Bu? Kayak Bu nih menjadi expert taste wine, terus juga menjadi seorang yang berpengetahuan tentang wine ini di Bali. Teman-teman nih kalau mau datang ke Hatton belajar sama Bu Widya. Oh, dengan senang hati. Kira-kira teman-teman yang sekarang di dunia pariwisata nih, kira-kira untuk menjadi sommelier yang lengkap pengetahuan itu dimulai dari mana saja, Bu? Oke, mungkin kalau cerita saya sendiri mulainya dari suka dulu wine-nya. Mulainya, iya benar. Saya beberapa kali ketemu narasumber, dia sukses itu karena passion. Betul. Ya kan? Passion itu kan apa yang kita lakukan, kita senangi. Iya. Do what you love what you do kan gitu kan. Benar-benar kita harus suka dulu. Jadi kalau mau belajar wine ya, ada juga yang bilang, aduh saya nggak suka wine, tapi saya pengen tahu aja gitu. Ya agak susah ya, karena you have to love the wine first gitu, ya nggak? Ataupun kalau misalnya kebanyakan sih setelah habis itu belajar malah jadi fascinating, jadinya malah mau belajar terus gitu tentang wine-nya. Jadi awalnya mulai dari suka minum wine, dibandingkan dengan produk-produk yang lain, kalau minum spirit gitu, minumnya enak, tapi besok paginya nggak enak. Ngonde. Gitu kan, Sementara kalau wine, minumnya enak, tidurnya nyenyak, paginya seger gitu. Jadi enak gitu kan. Itu kuncinya dari situ dulu. Terus akhirnya penasaran karena wine banyak banget. Jadi penasaran mulai nih. Mulai cari tahu tentang wine. Kebetulan juga kan dulu background saya di hotel juga ya. Background di hotel, di F&B juga. Jadi bersinggungan dengan wine-nya banyak sekali gitu. Sampai dengan akhirnya gabung dengan Hatton Wine, ini bener-bener pekerjaan my passion. Karena I love wine, I love education. Jadi ini bener-bener jadi kayak... Tahun berapa gabung dengan Hatton? Sekarang masuk 5 tahunan ya. Gak berasa juga loh. 5 tahun udah meninggalkan dunia hotel ke arah edukasi dan ke produk gitu. Tapi ya lumayan seru. Cuman kalau mau dibilang tadi belajarnya dari mana? Sebetulnya kalau sekarang kan belajar wine tuh mudah banget. Google aja dapat. Betul nggak? Bu Widya juga punya channel. Oh iya, saya punya YouTube channel. Tonton channel YouTube-nya kalau ingin tahu tentang wine. Karena profesi sommelier itu jarang, benar, jarang. Dan ketika pariwisata nanti buka, pasti banyak yang akan nyari profesi seperti ini. Apa nama channel YouTube? Oke. Kalau YouTube-nya channelnya Hatton Wines. Itu banyak banget. Jadi jadi mulai dari pandemi itu saya bikin gerakan namanya di rumah aja belajar wine. Wow. Oke. Jadi banyak platform yang dibikin mulai dari YouTube channel, saya bikin podcast juga. Nah, kemudian bikin banyak program juga di IG ya, kayak IG story lah, IG live gitu. Di Instagram tuh banyak banget program dikerjain, webinar dengan banyak speaker dari internasional juga, dan semua itu sourcesnya ada di platformnya YouTube. Ada juga di sosial media, jadi teman-teman bisa cari. Dan yang saya melihat bahwa walaupun akses terhadap informasinya banyak, kita tuh nggak nutup kemungkinan kita masih punya masalah dengan bahasa ya. Kalau bahasa aja kita masih terbata-bata, habis itu ketemulah dengan produk wine yang ada bahasanya yang spesifik tentang wine. Nah makin susah hidupnya. Makanya saya dedikasikan membuat platform-platform tadi semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk mempermudah teman-teman semua di rumah aja belajar wine pakai bahasa Indonesia. Gitu. Teman-teman kepoin. Ya.
channel YouTube-nya. Bu Widya, ini kan di perhotelan. Sekarang kan kondisi lagi lesu ya sekarang, dan banyak teman-teman kita yang dirumahkan. Nah, terutama nanti ketika pariwisata akan buka, tentunya akan ada banyak sekali lowongan-lowongan yang akan dibuka kembali. Betul. Nah, sommelier ini kan posisi yang sangat penting sekali di hotel, apalagi kebiasaan tamu itu kan adalah sebuah kebiasaan ya, habit minum wine gitu loh. Nah, kira-kira nih kalau kita ingin belajar menjadi seorang sommelier, itu ada akademinya nggak kira-kira? Gini, sommelier itu profesi ya, profesi yang ada uji kompetensinya lah. Wow, ada uji kompetensinya juga, ya. Jadi kalau kita mau, saya bukan sommelier. Ya, artinya di situ ada unit-unit yang harus dikuasai dong. Iya, ada unit yang harus dikuasai. Cuman kalau kita ngomongin sommelier itu kan pakai standar internasional dan diakui di dunia gitu ya. Lembaga yang melakukan sertifikasi untuk posisi sommelier men-certified. Jadi kalau misalnya Pak Bram mau jadi sommelier, certified sommelier, Bram CS. Certified sommelier. Nah, si CS ini harus didapatkan berdasarkan uji kompetensinya, ujian. Yang bikin ujiannya satu lembaga namanya Court Master Sommelier. Itu dari mana lembaganya? Prancis. Oh, wow. Dia bagi region sih, ya, dibagi region. Jadi ada yang di Amerika, ada yang di Asia, kontingennya beda-beda tergantung areanya. Tapi itu yang established sampai dengan sekarang. Jadi yang boleh meletakkan nama gitu, berdasarkan sertifikatnya, berdasarkan hasil dari ujinya. Masalahnya si Court Master Sommelier ini nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolahnya. Jadi kita ngerasa gini, saya udah siap diuji, saya datang ke Court Master Sommelier, saya bilang, tolong saya diuji, saya sudah siap. Ujian. Lulus, dapat, nggak lulus ya ulang. Duitnya nggak balik. Ujian ulang, gitu kan? Ada kondisi seperti itu. Jadi sama kayak gini, kayak kita mau bikin SIM deh. Mau bikin SIM, udah bisa nyetir kan? Baru kita bilang, saya mau nyari SIM dong, tolong saya diuji. Karena udah bisa, gitu kan? Bisa. Tapi kan kita nggak bilang ke polisi, Pak, saya mau bikin SIM, ajarin saya nyetir dong. Ditampar lah. Iya, ini berarti lembaganya cuma mensertifikasi doang. Cuma mensertifikasi doang. Nah, salah satu lembaga lain yang melakukan edukasi adalah WSET. WSET adalah Wine and Spirit Educational Trust dari UK. United Kingdom. Yes. Dari UK, mereka melakukan sertifikasi untuk pengetahuan mengenai wine, spirit, dan sake sebetulnya. Ya, ada tiga major. Sekarang bir udah mau keluar nih, yang paling baru infonya mau ada beer certification. Itu seru juga. Nah, mereka yang melakukan, kalau tadi analogi bikin SIM dan nyetir tadi, si WSET ini kursus mengemudinya. Kita belajar dulu. Jadi si WSET ini sertifikasinya internasional, diakui secara internasional, lebih di berapa negara ya? Lebih di 72 negara. Kemudian ada di lebih dari 744 agensi, dan Hutton Education Center kita bangga banget bahwa menjadi lembaga pertama di Indonesia yang bisa running WSET. Tapi senang dan sedih. Wine masuk ke Indonesia udah tahun berapa? Bayangin, Hutton aja udah bikin 26 tahun. Selama itu tidak ada satu lembaga pun yang berkonsentrasi pada pengetahuan mengenai wine. Betul. Barista, jadi teman-teman yang ada di hotel otodidak aja mereka belajar ya. Benar-benar otodidak. Dengan sources yang sangat terbatas, makanya ini salah satunya kenapa saya ikut di Hutton Wine, dan Hutton Wine juga membuat Hutton Education Center sebagai satu divisi di dalam Hutton Wine. Jadi kita, Pak Gus Rai itu visinya gini, saya mau giving back to the community through education. Bikin wine udah sekian puluh tahun, tapi saya tidak bisa membantu komunitas kita untuk bisa memperbaiki pengetahuan mengenai wine-nya. Nah, makanya dibuatlah Hutton Education Center ini untuk bisa, ya itu tadi, mudah-mudahan bisa membantu mendevelop. Makanya The Hotel Internasional nih udah kerja sama sama Hutton teman-teman. Dari tahun pertama loh. Dari tahun pertama. Udah 6 tahun loh, ya kan? The Hotel Internasional udah 6 tahun. Makanya teman-teman yang ingin belajar tentang sommelier ya bisa langsung ke Hutton, atau anak-anak yang berada di The Hotel Internasional juga kita tiap tahunnya juga kita udah kerjasama gitu. Nah, ini yang saya ingin tanya nih ke Bu Widya nih. Wine ini kan, itu kalau kita jadi sommelier itu kita harus tahu nih wine ini itu karakternya bagaimana, itu apakah dia ada yang full bodied gitu ya, ada yang light, terus dia ketika dicicipin itu ada rasanya macam-macam, ada yang fruity, ada yang dry. Nah, kalau saya nih teman-teman ngerasain wine, itu ini semua botol sama aja gitu rasanya. Rasanya kalau nggak enak atau nggak enak? Iya benar. Itu rasanya kira-kira datangnya dari mana sih Bu Widya? Oh ini fruity, oh ini nih. Dan juga itu apakah juga merupakan apa namanya? Jadi kalau kita memberitahu nih kepada tamu sugesti gitu.
Apakah memang seperti itu atau memang ada pengetahuan yang khusus sih buat ngerasain wine? Oke. Sebetulnya gini, proses wine tasting itu menjadi proses klimaks dari belajarnya. Oke, kalau mau pakai istilah yang itu step akhirnya sih. Wih, udah jadi expert ya. Karena gini, yang kita lakukan pada saat wine tasting adalah kita mengumpulkan dengan database yang udah ada di kepala kita. Kita keluarin database-nya berdasarkan preference knowledge-nya tadi. Mulai dari warna, misalnya. Mulai kalau tasting tuh dari mata, hidung, ke mulut kan. Mulai dari pandangan matanya. Warna wine-nya, oh ini warnanya pekat banget, gelap banget misalnya gitu ya, dark ruby color gitu. Berarti kira-kira grape variety apakah yang akan masuk ke kategori itu? Gitu. Karena dari itu dari warna udah bisa ditebak. Bisa. Dari warna aja kita udah bisa tebak. Ini gitu grape-nya apa? Grape-nya gitu apa? Ya? Udah bisa kita tebak. Dari warna kita udah bisa tebak. Abis gitu kepekatan warna gitu ya, kedalaman warnanya. Misalnya warnanya masih transparan nih gitu, atau warnanya udah gelap banget, kita udah nggak bisa lihat apa-apa. Itu berarti light body ke medium atau ke full body. Waktu kita ngomongin light, medium ke full, di kepala tuh udah langsung grape variety apakah yang dark ruby color, bodinya deep in color, kira-kira kategori grape variety apa? Artinya kalau mau belajar wine, kuncinya itu harus menguasai karakteristik dari masing-masing jenis anggur. Itu dulu. Nah, masing-masing jenis anggur tadi, ini langsung mengkerucut gitu ya. Warnanya anggur, warnanya gelap, terus full body. Terus waktu saya cium aromanya misalnya, dicium aromanya very fruity gitu kan. Fresh fruit aromanya, buahnya kenceng banget. Artinya wine-nya pasti muda. Karena buah aja ya baunya. Tapi kalau waktu saya cium, baunya udah ada kayak leather, kayak kayak bau kayu, ada vanilla, baunya ada misalnya ada cengkeh, ada clove. Itu baunya bisa kompleks gitu ya? Itu berarti wine-nya pasti agingnya lebih lama, pasti umurnya lebih tua, gitu ya misalnya. Terus dicium lagi karakternya dari agingnya, dicium lagi, baunya ada pepper. Nah kalau pepper balik lagi mikir ke karakteristik wine-nya. Grape variety yang ada pepper flavor aromanya itu Shiraz. Karena dia distinktif, cuma satu. Kalau ada pepper berarti Shiraz. Jadi saya bisa bilang berdasarkan cium aromanya ya, dari warnanya deep ruby color gitu kan, warnanya depth banget, full body wine. Dicium aromanya black fruit, red fruit aroma, tapi masih ada peppernya, banyak banget strong pepper. Oh kalau pepper berarti Shiraz. Udah gitu karena ini kompleksitas buahnya lebih tinggi, berarti wine-nya is quite young, bukan yang old wine. Misalnya kayak gitu ya, bukan dari umurnya, dari vintage-nya. Itu bisa ditebak. Artinya proses testing ini adalah proses mengeluarkan database-nya kita. Gitu kan? Nanti kita baru mikir ke region lagi. Kita bisa mikir sampai ke region berdasarkan stylenya. Jadi nah, ini, anggur ini dari asalnya dari mana? Ya, gitu kira-kira ini Shiraz dari mana nih? Gitu. Bisa kayak gitu berdasarkan prosesnya. Jadi testing wine itu menurut saya adalah ya itulah klimaksnya belajar. Iya. Wow, ini jadi sommelier kalau kedengarannya memang agak ribet ya, tapi kalau teman-teman memang udah menyukai profesi ini, jadi ya memang harus menguasai itu. Dari warna aja misalnya nih, kalau sommelier seperti Bu Widya nih, dari warna, wah ini anggurnya jenisnya ini. Jadi begitu ya. Terus juga rasanya seperti ini. Jadi memang benar-benar kompleks teman-teman kalau ingin belajar wine. Tapi yang menarik Pak Bram ya tadi, kemampuan untuk mencicipi wine itu ternyata dari etika pergaulan itu menjadi sangat penting. Jadi sebelum pandemi itu saya banyak banget diundang ke beberapa kota untuk melakukan private class di corporate loh. Jadi banyak kelas untuk CEO, ada conference international conference oleh satu perusahaan. Dilakukan di Bali, mereka undang pengen belajar bagaimana cara bisa mengapresiasi wine-nya jauh lebih baik. Karena tadi menghindari kalau bisnis partnernya datang minum wine nggak ngerti mesti ngomong apa, gitu kan. Sementara paling tidak kita harus bisa melakukan conversation dalam conversation wine, gitu. Tadi bicara tentang wine-nya, pengetahuannya kita harus tahu ya. Mesti tahu. Jadi banyak banget kelasnya. Jadi tujuan dari kelasnya sebenarnya sederhana, daripada cuman bilang setelah minum wine-nya enak atau nggak enak, at least you can say something different. Ngomong pakai bahasa wine untuk mengapresiasi wine-nya jauh lebih baik. Dan itu dipakai banget. Jadi banyak banget saya lakukan kelas-kelas kayak gitu. Keren. Ini juga yang kalau kita baca nih buku-buku yang ada di sekolahan tentang pengetahuan wine. Jadi kalau secara umum kan, yang umum nih, red wine itu cocoknya dengan red meat. Buku banget, harus ikut kelas saya. Terus white wine, white meat, itu apakah mesti harus selalu seperti itu, kecocokan makanan itu?
Sebetulnya enggak ya. Enggak. Apalagi seriusan harus ikut kelas saya. Boleh promo ya? Boleh. Ini teman-teman biar tahu juga kan. Kalau di buku banget di sekolah kan seperti itu. Betul. Jadi biar teman-teman juga tahu nih pengetahuannya gitu. Oke. Ini saya bikin program namanya Wine and Food Pairing. Jadi di kelas Wine Food and Pairing juga dipakai di Hotel Internasional. Teman-teman di Hotel Internasional juga belajar bagaimana cara pairing. Karena itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa melakukan pairing, kemampuan untuk bisa mempairing antara wine dengan makanan. Ujung-ujungnya adalah suggestive selling gitu kan, menawarkan kepada klien dan akhirnya ujung-ujungnya ke revenue gitu kan, ke selling gitu. Karena kalau nggak ngerti gimana kita menawarin kan gitu. Nah, di kelas saya itu justru yang kita mau langgar adalah aturan tadi. Red ke red, white ke white gitu. Makanya benar-benar dibongkar. Apalagi kalau kita sadarin bahwa makanan Indonesia dengan kompleksitas flavornya jauh lebih kompleks dibandingkan dengan makanan yang ada di Eropa. Benar nggak? Iya, betul. Nah, makanya orang masih sering tanya, emang bisa ya makanan Indonesia di pairing sama wine? Itu banyak banget, sampai gara-gara banyak banget pertanyaan kayak gitu. Nasi Padang kita campur wine. Seriusan, jadi waktu kemarin saya bikin IG live, jadi saya partner dengan beberapa chef, kayak contohnya sama Chef Juna ya, Chef Juna di Jakarta, saya di Bali pairing dengan sate. Jadi Chef Juna beli sate, saya beli sate, pairing dengan wine yang sama gitu ya, jadi wine-nya sama gitu, kita coba gitu, terus kita menemukan flavor komponennya yang beda. Jadi banyak banget, sate lah, soto, empek-empek, ayam betutu, kemudian babi guling, cheese, coklat, sebutin deh. Karena kalau yang saya pelajari dari Bu Widya itu, kalau nih makanannya pedas, terus kita suggest juga wine yang rasanya pedas, itu tabrakan. Bener. Gitu dong. Kecuali suka pedas. Iya. Makanya kan tidak mesti white ke white gitu kan, white meat ya ke white wine, itu nggak mesti itu. Makanya teman-teman nih yang berada di sekolah manapun nih, kalau masih diajarin nih sama dosennya gitu kan, yang white, yang white ke white, ini dosennya perlu belajar lagi sama Bu Widya gitu. Gitu kan, iya. Ini benar seru banget. Tapi ini ya, maksudnya kayak ya adult learning lah ya. Kalau kita diajarin bahwa kalau kayak level teman-teman lah di mahasiswa gitu, kalau dia kasih tahu, mana percaya sih? Makanya kelas saya itu sebetulnya cuman guidance ya. Oke, kita coba. Dan di setiap, lucunya ya, setiap kelas tuh conclusion-nya pasti beda-beda. Karena kan tergantung preference kita kan. Betul. Dan yang enak tentang wine adalah tidak ada salah, tidak ada benar. Kalau Pak Bram suka yang pedas sama yang pedas tadi dan suka, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya nggak suka, ya nggak apa-apa juga. Betul. Gitu, sommelier kan? Juga nggak bisa membantah. Ya kan, Pak, jangan order ini dong, ini pedas, ini pedas. Enggak, orang saya suka gitu kan. Ya. Nggak apa-apa. Contohnya kalau misalnya Chinese food misalnya. Kalau orang dari Sichuan, dia maunya yang pedas kan. Justru efek tadi pedas itu malah menambah kenikmatannya gitu. Jadi memang balik lagi ke preference-nya masing-masing. Cuman memang paling tidak kita harus mencari yang paling bisa common diterima oleh banyak orang. Karena kan kita akan berhubungan dengan banyak sekali tamu. Bu Widya kasih pengetahuan yang common deh kepada anak. Misalnya kalau kita di pariwisata kan kebanyakan tamu itu pesan steak, ya kan. Terus kalau nggak Italian food, spaghetti, ya itu mungkin yang teman-teman basic mereka tahu harus di-compare dengan wine apa gitu. Oke. Sekarang gini sebenarnya, kalau ngomongin wine food pairing, kita ngomongin komposisi keseluruhan. Jadi yang harus dianalisis adalah bagaimanakah kompleksitas wine-nya, bagaimanakah kompleksitas makanannya. Itu dua-duanya harus kita perhatikan. Gitu kan? Kita harus melihat chemistry dari perpaduannya. Kenapa kalau sekarang kan steak katanya makannya sama kalau makan steak itu harus sama red wine. Red wine yang mana dulu? Red wine yang kita testing adalah red wine yang high in tannin. Kenapa harus high in tannin? Karena lawannya tannin adalah fat. Di beef ada fat. Di wine-nya ada tannin. Nah, yang lawannya tannin, sepetnya tadi, fatnya tadi itu they complement each other. Itu complement each other. Artinya dapetin imbalance-nya. Nah, sekarang tergantung flavor komponennya. Kalau misalnya steaknya kita mau pakai apa nih? Mau pakai black pepper sauce tadi. Mau pakai black pepper sauce. Artinya apa? Kita harus cari wine-nya yang high in tannin, full body, tapi nggak ada peppernya, biar nggak terlalu pedas. Berarti kita harus cari grape variety lain dong. Contohnya apa? Cabernet Sauvignon. Nah, Cabernet Sauvignon nggak ada peppernya. Jadi boleh. Tapi seandainya kalau saya ngotot, saya pengennya black pepper. Maunya tetap nih, maunya minum wine-nya siras tetap yang ada peppernya itu. Ya udah sausnya dong yang diganti. Jangan pakai black pepper sauce, pakainya mushroom sauce. Peppernya ada di wine, tanninnya ada di wine, fatnya ada di daging,
mushroomnya ada di dagingnya, is blend each other, pasti enak banget. Jadi harus pikirin komposisinya kira-kira kayak gitu. Ya, itu ternyata teman-teman kuncinya. Jadi nggak mesti red wine ke red meat. Jadi semua komponen juga harus dipikirin, dari saus juga gitu kan. Terus juga dari komposisi wine-nya juga harus dipikirin. Keren banget Ibu Dia. Ini teman-teman harus belajar banyak ya tentang wine, karena memang ilmu ini sama sekarang juga berkembang sangat pesat. Kopi juga seperti itu, ya kan? Kopi, teh. Jadi ketika kita serve kopi itu bukan hanya sekedar kita nih cappuccino, ini kopi. Jadi tamu juga ingin tahu, ya kan? Ini jenis kopi apa, robusta, arabica, wine pun juga itu juga sama. Dan gitu. menurut saya belajar kopi lebih susah dari belajar wine. Iya. Saya diajari ada teman saya, best friend saya expert di kopi. Jadi kita suka exchange knowledge gitu kan. Aduh nyerah deh. Maksudnya kalau wine ya udah buka temperatur yang tepat, kita tuang, udah kita assess wine-nya. Kalau kopi susah loh. Tuang, belum lagi ini ya, roastingnya beberapa lama, mau kayak apa, betul, ya nggak? Abis itu airnya beberapa derajat, abis itu setelah dituang sampai agak dingin dikit, flavornya berubah, komponennya berubah, aduh lebih susah dah. Gila, bener. Belajar wine aja, jangan belajar kopi, salah ya. karena semuanya memang tamu itu tergantung mereka menyenangi apa. Kita pun juga belajar seperti itu. Kalau kita senang wine, kita passionnya terhadap wine, jadi seperti Bu Widya ingin mengetahui wine lebih dalam lagi. Saya salut banget dengan Hatton ini udah berdiri 27 tahun ya, dan sayang sekali saya nggak ketemu ownernya sekarang, Pak Gus Rai, ya kan? Pak, ya. Nggak bisa ikutan podcast hari ini. Yang saya tangkap adalah dari cerita Bu Widya adalah kalau kita ingin sukses dan berkembang sejauh ini, perlu ada karya yang harus kita pikirkan dari sekarang, gitu kan? Karena kita tidak akan selamanya kerja, Bu Widya. Bu Widya pun juga ini termasuk karya, ya kan? Jadi dengan karya Bu Widya bisa existing begitu lama, menciptakan karya sehingga ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Saya ingin berbicara lebih jauh dengan Pak Gus Rai. Kenapa beliau memiliki ide dan karya sehebat ini? Dan ini untuk Bali loh teman-teman, ya kan? Hatton Wine ini untuk Bali dan sampai go internasional. Well, terima kasih banyak Bu Widya. Thank you, seru nih. Ya kan? Kayaknya mesti lanjut lagi, kita harus lanjut minum teman-teman ya. Jadi channel B24 kita tutup ya. Mungkin nanti kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang Hatton Wine, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam B24 channel. Cheers. Ya, sekali lagi Bu, kita cheers.